Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena sampai saat ini kita masih dapat dipertemukan kembali. Yang saya hormati Bapak Dosen Hendra Permadi, STMM, dan teman-teman yang saya kasih. Baik, sebelum saya melakukan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Maria Agina dengan NIM 2892250102 dari Prodi Manajemen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dan meringkas hasil dari pertemuan ke-12. Pertemuan ini membahas 3 aspek yang erat berhubungan tujuan untuk menerangkan peran uang dalam mempengaruhi kegiatan perekonomian. Aspek pertama yang akan dibahas dengan memberi ringkas gambaran mengenai fungsi uang dalam melancarkan jalannya kegiatan perekonomian. Uraian ini seterusnya akan diikuti oleh analisis mengenai kegiatan bank umum dan peranan bank umum dalam menciptakan uang. Aspek terakhir dari uraian dalam bab ini akan menerangkan fungsi-fungsi utama bank sentral dalam mengawasi sektor keuangan dan dalam menjalankan kebijakan moneter. Selanjutnya, definisi dan ciri-ciri uang. Berdasarkan kepada ciri-ciri kegiatan perdagangan yang dijalankan dalam berbagai masyarakat atau di masa lalu dan pada masa kini, perekonomian dapat dibedakan kepada perekonomian barter dan perekonomian uang. Yang diartikan dengan perekonomian barter adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana. Kegiatan tukar-menukar masih terbatas dan jual-beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang atau barter. Yang diartikan dengan perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Semua negara di dunia ini sudah dapat digolongkan sebagai perekonomian uang. Kebanyakan perdagangan dilakukan dengan menggunakan uang. Semakin modern suatu negara, semakin penting peran uang dalam menegakkan kegiatan perdagangan. Selanjutnya, beberapa kelemahan perdagangan barter. Semenjak berabad-abad yang lalu, masyarakat telah menyadari bahwa uang sangat penting perannya dalam melancarkan kegiatan dan perdagangan. Perekonomian barter memerlukan kehendak ganda yang selaras. Yang dimaksud dengan kehendak ganda yang selaras atau double consent of wants adalah setiap pihak yang ingin melakukan pertukaran memilih barang yang diingin pihak lain dan mencari barang yang dimiliki pihak lain. Sebagai contoh, Amir ingin menukar baju yang dibuat dan dimilikinya dengan beras dan Amir mempunyai kelebihan padi yang ditanam dan ingin mencari baju seperti yang dibuat Amir. Keadaan seperti itu memungkinkan berlakunya tukaran menukar atau barter. Tapi keadaan seperti ini tidak selalu berlaku. Amir tidak dapat memperoleh beras apabila Amir menginginkan celana atau sepatu. Sebaliknya, Amir juga tidak dapat menukar berasnya dengan Amir karena Amir hanya mempunyai baju yang ditukarkan. Selanjutnya, penentuan harga sukar dilakukan. Dalam kegiatan pertukaran dengan menggunakan uang, berbagai barang dapat dengan mudah ditentukan nilainya dengan menyatakan dalam bentuk jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperolehnya. Harga 1 kg beras Rp2.500, harga seekor kambing Rp100.000 dan harga selai baju Rp20.000. Dari harga tersebut dapat ditentukan perbandingan nilai di antara satu barang dengan barang lainnya. Contoh di atas menunjukkan bahwa seekor kambing 5 helai sama dengan 5 helai baju sama dengan 40 kg beras. Dalam perekonomian barter, cara menentukan harga dengan menggunakan satuan uang tak dapat dilakukan. Oleh sebab itu, nilai pertukaran suatu barang dengan berbagai barang lainnya harus dibuat, yaitu seperti contoh di atas yang menilai harga kambing berdasarkan kepada jumlah baju dan beras yang harus disediakan untuk memperolehnya. Cara ini akan merumitkan kegiatan tukar menukar dan perdagangan. Selanjutnya, penentuan harga sukar dilakukan. Dalam kegiatan pertukaran dengan menggunakan uang, berbagai barang dapat
dengan mudah ditentukan nilainya dengan menyatakan dalam bentuk jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperolehnya. Harga 1 kg beras Rp2.500, harga seekor kambing Rp100.000 dan harga selai baju Rp20.000. Dari harga tersebut dapat ditentukan perbandingan nilai di antara satu barang dengan barang lainnya. Contoh di atas menunjukkan bahwa seekor kambing 5 helai sama dengan 5 helai baju sama dengan 40 kg beras. Dalam perekonomian barter, cara menentukan harga dengan menggunakan satuan uang tak dapat dilakukan. Oleh sebab itu, nilai pertukaran suatu barang dengan berbagai barang lainnya harus dibuat, yaitu seperti contoh di atas yang menilai harga kambing berdasarkan kepada jumlah baju dan beras yang harus disediakan untuk memperolehnya. Cara ini akan merumitkan kegiatan tukar menukar dan perdagangan, menyulitkan pembayaran tertunda. Dalam perekonomian uang, penjualan secara kredit, yaitu penjualan dengan pembayaran di masa kemudian, dapat dengan mudah dilakukan. Perjanjian dapat dengan mudah dibuat, yaitu nilai kredit dapat dinyatakan dalam mata uang yang digunakan. Dalam sistem barter, penjualan secara kredit akan dibayar dengan bentuk barang juga, dan ini menyukarkan perdagangan karena yang pertama, timbul masalah untuk menentukan jenis barang yang akan digunakan untuk pembayaran. Yang kedua, harus dibuat perjanjian mengenai mutu barang yang akan digunakan sebagai pembayaran. Sukar menyimpan pembayaran. Dalam perekonomian modern, kekayaan disimpan dalam bentuk uang atau harta-harta yang bersifat seperti saham, tabungan di bank, dan sebagainya. Dalam perekonomian, barter menyimpan kekayaan sukar dilakukan. Kekayaan harus disimpan dalam bentuk harga seperti rumah, ternak peliharaan, emas, dan perhiasan lain, atau tanah. Kekayaan ini memerlukan tempat dan biaya untuk menyimpan, dan perekonomian uang masyarakat mempunyai alternatif yang lebih banyak dalam menyimpan kekayaannya, dan tidak perlu seluruhnya dalam bentuk barang. Definisi dan ciri-ciri uang. Dari kesulitan-kesulitan yang akan timbul sebagai akibat dari ketiadaan uang seperti yang baru diterangkan di atas, dapatlah diambil kesimpulan bahwa uang diciptakan dalam perekonomian dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar menukar dan perdagangan. Maka, uang selalu didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk menggandakan tukar menukar atau perdagangan. Yang dimaksudkan dengan kata disetujui dalam definisi ini adalah terdapat kata sepakat di antara anggota-anggota masyarakat untuk menggunakan satu atau beberapa benda sebagai alat peraturan dalam kegiatan tukar menukar. Selanjutnya, penggunaan emas dan perak sebagai uang. Jenis uang yang sudah sejak lama digunakan dan yang selama kurang lebih 25 abad merupakan mata uang yang paling banyak digunakan oleh berbagai negara adalah mata uang emas dan perak. Perkembangan penggunaan uang kertas dan uang bank pada ketika emas dan perak tidak lagi digunakan sebagai uang di semua negara. Uang terutama dibuat dari kertas atau berbentuk tabungan di bank yang dapat dikeluarkan dengan menggunakan cek. Jenis-jenis lembaga keuangan. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpankan kepada mereka. Badan-badan itu mendorong masyarakat untuk membuat tabungan kepada mereka. Beberapa keistimewaan dari bank umum. Telah dikatakan bahwa bank umum merupakan lembaga keuangan yang paling penting dan paling berpengaruh dalam kegiatan ekonomi. Keistimewaan yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Yang pertama, tabungan dapat diambil dengan cek. Salah satu keistimewaan itu adalah kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat sewaktu-waktu diambil dengan menggunakan cek, yaitu tabungan giral. Yang kedua, dapat menciptakan daya beli. Keistimewaan yang kedua dari bank umum bersumber dari kemampuan untuk menciptakan daya beli baru dan menghapuskan daya beli yang ada di dalam perekonomian. Lalu yang ketiga, memberi pinjaman langkah pendek. Keistimewaan yang ketiga ini dari bank umum bersumber dari corak kegiatan meminjamkan uang yang dilakukannya. Bank umum terutama memberikan pinjaman jangka pendek. Neraca satu bank umum. Dengan mengamati neracanya, dapatlah diketahui kegiatan-kegiatan utama dari suatu bank umum. Ditunjukkan suatu neraca bank umum yang disederhanakan
Berikut neraca suatu bank umum dalam miliaran rupiah. Baik, seperti kita lihat di sini, aktiva Bank Nusantara dan pasifa. Pada aktiva cadangan Bank Nusantara Rp 63, tabungan giral pasif Rp 300. Aktiva peminjaman Bank Nusantara 180, tabungan pasifa 20. Aktiva investasi 123, tabungan berjangka pasif tidak ada. Aktiva bangunan peralatan Bank Nusantara 4 modal, pasifa 10. Jumlah dari keseluruhan Bank Nusantara Rp 370. Dalam neraca itu dimisalkan berbagai jenis tabungan masyarakat dan bank umum tersebut seluruhnya berjumlah 360 miliar rupiah. Nilai ini terdiri dari 300 miliar rupiah tabungan giral, 20 miliar tabungan dan 40 miliar tabungan berjangka atau deposito berjangka. Proses penciptaan uang giral seperti telah dinyatakan, salah satu tujuan untuk bab ini adalah untuk menerangkan tentang bagaimana sistem perbankan, yaitu keseluruhan bank umum yang ada dalam perekonomian mewujudkan tabungan giral. Hal itu akan diuraikan dalam bagian ini. Penciptaan tabungan giral atau rekening koran. Tabungan giral atau rekening koran diciptakan oleh bank umum dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, tabungan giral utama dan tabungan giral derivatif. Proses penciptaan uang yang berlaku untuk yang pertama, pemisalan digunakan. Yang kedua, proses penciptaan yang berlaku. Permisalan atau asumsi yang digunakan dalam menguraikan proses penciptaan uang oleh bank umum perlu dibuat beberapa pemisalan. Dalam uraian ini, pemisalan yang dibuat adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasio cadangan yang ditetapkan adalah 20%. Yang lalu, kedua, semua kelebihan cadangan akan dipinjamkan oleh setiap bank umum kepada langganannya. Yang ketiga, transaksi selalu dibayar dengan menggunakan cek. Yang keempat, seluruh tabungan yang dimasukkan ke dalam setiap bank umum adalah merupakan tabungan giral. Proses penciptaan uang giral berdasar kepada pemisalan ini dapatlah sekarang ditunjukkan bagaimana proses penciptaan uang yang akan dilakukan oleh bank-bank umum yang ada dalam perekonomian. Apabila pada permulaannya sejumlah uang giral dilakukan di dalam suatu bank tertentu, maka di sini saya jelaskan berikut tabel bank umum pertama. Aktiva itu cadangan peminjaman di cadangan Rp ditambah 20, tabungan giral pasifa Rp ditambah 100, aktiva peminjaman ditambah plus 80, maka jumlah dari aktiva tabungan giral pasifa aktiva itu Rp plus 100. Orang-orang menerima pinjaman dari bank umum satu akan membelanjakan uang yang diperoleh mereka. Maka golongan penjualan akan menerima tabungan pembayaran sebanyak 80 juta dan ini kemudian mereka simpan di bank umum 2. Seperti juga dapat dilakukan oleh bank umum 1 dan bank umum 2 akan menahan 20% dari tabungan yang diperolehnya sebagai cadangan wajib dan seterusnya dipinjamkan kepada para nasabah yang memerlukan. Kita lihat sendiri, terdapat tabel bank umum 2 pinjaman plus 64 jumlah Rp plus 80 jumlah Rp plus 80. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang meminjam dari bank umum 1, langganan yang meminjam dari bank umum 2 akan membelanjakan uang mereka peroleh, yaitu sebanyak 60 juta rupiah. Segolongan penjualan akan memperoleh uang tersebut dan menyimpannya di bank umum 3 untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan. 20 pasien
dari tabungan yang dibuat itu akan digunakan sebagai cadangan dan selebihnya dipinjamkan setelah diberikan kepada orang peminjam. Perubahan dalam neraca Bank Umum 3 adalah sebagai dalam tabel berikut. Kita lihat sendiri, Bank Umum 3 aktiva cadangan Rp plus 12,8, tabungan giralnya pasif Rp plus 64, aktiva peminjaman plus 5,12, dan jumlah keseluruhan Rp plus 64, maka jumlahnya Rp plus 64. Pertambahan uang giral yang dapat diciptakan. Proses penciptaan uang seperti yang diterangkan di atas akan terus-menerus berlangsung sehingga kelebihan cadangan tidak ada lagi. Pada tingkat ini, bank umum yang berikut tidak dapat lagi menciptakan uang giral. Apabila proses penciptaan uang ini berakhir, seluruh uang giral yang diciptakan adalah berjumlah beberapa kali lipat daripada tabungan giral yang mula-mula dilakukan atau sebanyak 100 juta rupiah. Pada tabel 8 menunjukkan seluruh jumlah tabungan giral, cadangan, dan pinjaman yang akan diciptakan apabila proses penciptaan uang berlangsung seperti yang digambarkan. Dapat dilihat bahwa akhirnya jumlah seluruh uang tabungan giral, cadangan, dan kelebihan cadangan masing-masing adalah 500 juta rupiah, 100 juta rupiah dan 400 juta rupiah. Nilai tersebut dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut. D sama dengan S per R. Dalam persamaan di atas, D adalah jumlah seluruh nilai uang giral atau tabungan atau cadangan atau kelebihan cadangan yang akan berwujud dalam proses penciptaan uang. S adalah uang giral atau tabungan giral atau cadangan atau kelebihan cadangan yang mula-mula sekali diciptakan. R adalah bagian atau dalam persen tabungan giral yang tercipta yang harus tetap dijalankan dalam bentuk sebagai cadangan. Berdasarkan formula di atas, yang pertama, pertahanan uang giral adalah 100 juta per 0,2 sama dengan Rp 500 juta. Yang kedua, pertahanan cadangan adalah 200 juta per 0,2 sama dengan 100 juta. Yang ketiga, pertambahan pinjaman adalah 80 juta per 0,2 sama dengan Rp 400 juta. Proses penciptaan uang bank umum dalam jutaan rupiah. Di sini kita lihat ada tabel penciptaan uang bank umum dalam jutaan rupiah. Bank umum yang pertama, tabungan giral 100, cadangan 20, kelebihan cadangan atau jumlah yang dipinjamkan 80, jumlah seluruh tabungan giral 100. Yang kedua, tabungan giral 80, cadangan 16, kelebihan cadangan jumlah yang dipinjamkan 64, jumlah seluruh tabungan giral 180. Yang ketiga, tabungan giral 64, cadangan 12,8, kelebihan cadangan atau jumlah yang dipinjamkan 51,2, jumlah seluruh tabungan giral 244. Yang keempat, tabungan giral 51,2, cadangan 10,24, kelebihan cadangan atau jumlah yang dipinjamkan 40,96, jumlah seluruh tabungan 295,2. Yang kelima, 0,96, cadangan 8,192, kelebihan cadangan atau jumlah yang dipinjamkan 32,7968. Jumlah seluruh tabungan giral 336,16. Jadi jumlah keseluruhan adalah tabungan giral Rp 500, cadangan Rp 100, kelebihan cadangan jumlah yang dipinjamkan Rp 400, jumlah seluruh tabungan giral Rp 500. Selanjutnya, mata uang dalam peredaran, uang beredar dan kekayaan mudah tunai. Mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Di dalam membahas mengenai uang yang terdapat dalam perekonomian adalah penting untuk membedakan di antara mata uang dalam peredaran dan uang beredar. Mata uang dalam peredaran adalah seluruh jumlah mata uang yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu uang logam dan uang kertas. Berikut tabel uang beredar M1 dan M2 1970 sampai 2002 dalam miliaran rupiah. Pada tahun 1971, kartal 155
Giral 95, jumlah 250. Uang kuasi 80, likuiditas perekonomian M2 330. Tahun 1975, kartal 625, giral 625, jumlah 1250, uang kuasi 728, likuiditas perekonomian atau M2 1978. Pada tahun 1980, kartal 2153, giral 2842, jumlah 1995, uang kuasi 2696, likuiditas perekonomian 7691. Pada tahun 1985, kartal 4440, giral 5664, jumlah 10.104, uang kuasi 13.049, likuiditas perekonomian 23.153. Pada tahun 1990, 9.094, kartal 9.094, giral 14.725, jumlah 23.819, uang kuasi 60.811, likuiditas perekonomian 84.630. Pada tahun 1995, 20.807, giral 31.870, jumlah 52.667. Pada tahun 2000, 72.371, giral 89.819, jumlah 196.000, uang kuasi 584.842, likuiditas perekonomian 747.228. 2001 76.342, giral 101.369, jumlah 177.731, uang kuasi 666.322, 80.463. Tahun 2002 80.686, giral 11.253, jumlah 191.939, uang kuasi 691.969, likuiditas perekonomian 883.906. Yang terakhir, mengawasi Bank Umum dan institusi keuangan lainnya. Lembaga keuangan termasuk Bank Umum merupakan perusahaan yang mencari keuntungan dari menjabat uang yang dimiliki atau ditabungkan kepadanya, mengawasi kestabilan kurs valuta asing. Salah satu usaha yang diperlukan untuk menciptakan kestabilan ekonomi dengan mempertahankan kestabilan nilai kurs atau mata uang asing. Mencetak uang logam dan uang kertas. Mata uang yang beredar dalam perekonomian dilakukan oleh bank sentral dan memberi kuasa dalam bank sentral untuk mencetak uang yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan perdagangan dan produksi. Demikian presentasi saya. Jika ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.